Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama mengakhiri tahun liturgi gereja. Dan pada hari Minggu terakhir tahun ini, gereja merayakan dan menyatakan sebuah kebenaran bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah Raja. Namun pertanyaannya untuk kita semua, Raja seperti apakah Tuhan Yesus itu? Kalau kita lihat bacaan-bacaan Injil, kisah hidup Tuhan Yesus di dalam Injil, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak memiliki tentara, serdadu, apalagi pesawat tempur, tank, misil, apalagi tenaga bom nuklir. Tidak ada. Gereja ini, Gereja Redemptor Mundi, punya satuan pengamanan. Yesus tidak punya satu bodyguard pun. Bahkan Yesus itu tidak punya apa-apa. Tidak punya harta, tidak punya emas, perak, apalagi pertambangan minyak, pertambangan batu bara tidak ada. Jika teman-teman sekalian di sini punya mobil, punya rumah, punya motor, teman-teman itu sebenarnya jauh lebih kaya dari Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus kan luar biasa. Dia bisa menyembuhkan banyak orang, membangkitkan yang mati, dan bahkan kekuatan-kekuatan alam pun ya taat kepada Tuhan Yesus. Roh-roh jahat pun takut dengan Tuhan Yesus. Ya benar, tapi kita lihat bagaimana akhir hidup Tuhan Yesus di dunia. Berakhir dengan tragis. Dia wafat di kayu salib. Dan salib itu adalah kematian yang memalukan. Karena ini kematian untuk penjahat yang paling rendah. Kita lihat bagaimana orang-orang yang mengikuti Yesus, para muridnya lari, bersembunyi, dan hanya tinggal beberapa wanita saja yang tetap setia menyaksikan akhir yang tragis ini. Kita dengarkan di Injil bagaimana Yesus diolok-olok. Katanya bisa menyelamatkan orang lain, bisa menyembuhkan orang lain. Sekarang mana? Kamu gak bisa ya menolong diri kamu sendiri. Katanya bisa mengusir setan, bisa menguasai alam. Coba ya sekarang praktekkan, selamatkan dirimu dan kami. Bahkan tidak hanya disalib, tidak hanya menderita secara fisik, terus diolok-olok dan dihina, dicaci maki pada akhir hidup Yesus di dunia ini. Lalu pertanyaannya sekali lagi, raja seperti apa Tuhan Yesus itu? Apakah benar dia seorang raja? Jawabannya harus kita kembalikan kepada Injil hari ini dan kita lihat lebih dalam lagi. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus berinteraksi dengan penyamun, penjahat atau pencuri yang juga disalibkan bersama dengan dia. Kan ada dua ya yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. Tahu nggak namanya siapa? Ada yang tahu? Ya. Yang di sebelah kanan siapa namanya? Yang di sebelah kanan namanya Romo Adrian. Ya. Yang sebelah kiri tahu siapa namanya? Iya, Romo Seto namanya. Betul sekali ya. Lalu penjahat yang bertobat namanya siapa? Namanya Romo Bayu. Iya. Enggak bercanda ya. Yang sebelah kanan yang bertobat ini namanya Dismas. Yang kemudian di sebelah kiri yang tidak bertobat namanya Justus. Ini enggak ada ya di kitab suci. Ini hanya ada di tradisi. Tidak ada di kitab suci. Dismas dan Justus. Yang bertobat ini namanya Dismas. Dan kemudian kita lihat di dalam percakapan Dismas dengan Justus, dia bilang, kamu jernih mengolok-ngolok ya. Demi Tuhan, kamu ini tidak sadar ya. Bahwa kita ini disalib karena kita ini orang jahat dan berbuat jahat. Kita sudah layak dan adil untuk disalib. Tapi orang ini
dia tidak bersalah. Dismas menyadari bahwa Tuhan Yesus disalib dan tidak bersalah. Namun yang cukup menarik adalah tidak hanya berhenti di situ. Dismas kemudian bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ingatlah aku jika kamu kembali sebagai raja. Pertanyaannya adalah, kok bisa tahu Dismas ini kalau Tuhan Yesus itu raja? Tadi kan sudah lihat, Tuhan Yesus tidak punya kekayaan, tidak punya pasukan. Ya, mukjizatnya juga tidak terjadi saat itu. Tapi kenapa Dismas bisa bilang Tuhan Yesus sebagai raja? Karena Dismas melihat sesuatu yang lebih dalam lagi. Tidak hanya Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi salibnya. Dismas melihat bahwa walaupun Yesus disalib, disalahkan walaupun tidak bersalah, disakiti, dicaci maki, disiksa, tidak ada satupun kata-kata kutuk atau kata kasar, kata-kata kepahitan yang keluar dari mulut Yesus. Kalau kita dengarkan ya bacaan Injil yang lebih lengkap dari Lukas, sebelumnya Tuhan Yesus pun bahkan berkata kepada orang-orang yang menyalibkan dia, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata Yesus disalib tidak ada kata-kata kutuk, kata-kata kepahitan, apalagi makian, tidak ada. Yang muncul adalah kata-kata pengampunan. Kata-kata yang mengalir dari kasih. Di tengah ketidakadilan, di tengah sakit, di tengah kebencian, Yesus memilih untuk tidak membesarkan itu menjadi balas dendam, menjadi kebencian dan kemarahan yang lebih besar. Tidak. Tapi Yesus memilih menerimanya dan memilihnya untuk berhenti pada dirinya disalib dan bahkan menjadinya kesempatan untuk mengampuni. Pencuri yang baik tadi menyadari bahwa kekuatan sejati, kekuatan raja yang sejati itu bukanlah hanya sekedar kemampuan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk memperoleh kekuasaan, popularitas untuk diri sendiri, apalagi untuk menyakiti orang lain. Justru sebaliknya, ya, kekuatan yang sejati itu adalah bisa menanggung penderitaan dan bahkan mengubahnya menjadi sumber berkat, menjadi kesempatan untuk mengasihi. Yesus disalib. Dan disalib semua kuasa duniawi, kekuatan duniawi itu hilang. Tapi ada satu yang tidak bisa diambil dari Tuhan Yesus. Apa itu? Kasih. Kemampuan untuk mengasihi tidak bisa diambil bahkan oleh kematian sekalipun. Oleh paling hal buruk sekalipun yang dunia bisa berikan, kasih tidak akan pernah bisa diambil. Dan Sang Raja menunjukkan kepada kita bahwa kasih pada akhirnya menang. Dia menunjukkan bahkan salib sekalipun tidak dapat menghentikan Sang Raja untuk mengasihi. Mengasihi mereka yang bahkan ingin menghancurkannya. Dan di saat momen inilah pencuri yang baik hati tadi, pencuri yang bertobat tadi memohon kepada Sang Raja, ingatlah aku, kasihanilah aku. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Pada hari ini kamu juga akan bersama-sama dengan aku ada di mana? Di Firdaus. Ingat kata-kata Tuhan Yesus hari ini. Tuhan Yesus tidak bilang setelah kamu mati
kamu akan bersama-sama aku di Firdaus. Nanti ya, nanti kalau kamu sudah siap kamu ke Firdaus. Tidak, hari ini saat ini kamu di Firdaus. Bahkan di momen penyaliban pun sekalipun yang dialami sang pencuri saat dia sadar siapa rajanya dan memohon pengampunan, memohon belas kasih. Salibnya pun menjadi Firdaus, menjadi tempat sukacita dan kedamaian. Ini kuncinya kalau kita ingin menjadikan hidup kita sebagai Firdaus. Saat kita menyadari dan mengakui siapa raja kita dan bagaimana kita diajak untuk menghidupi hukum raja kita yang adalah hukum kasih. Itu kuncinya kalau ingin bahagia. Itu kuncinya kalau ingin damai. Itu kuncinya kalau kita ingin penuh dengan sukacita. Bahkan di dalam kehidupan yang sulit sekalipun. Yang penuh penderitaan sekalipun. Selama kita ikut Yesus sang Raja dan hidup dalam hukum cinta kasih. Hidup kita adalah Firdaus. Namun ini tidak mudah. Ya. Semua dari kita bilang Tuhan Yesus itu Raja kita. Tapi siapa yang di sini benar-benar hidup sesuai hukum sang Raja, hukum kasih. Kadang dalam hal-hal kecil sekalipun kita pun sering masih kurang mengasihi. Kalau kita disakiti ya dalam hal kecil sekalipun. Bahkan orang yang menyakiti pun kadang-kadang gak sengaja. Yang pertama muncul apa? Marah. Yang pertama muncul apa? Kepahitan. Ingin balas dendam. Pokoknya dia pun harus merasakan sakit yang saya alami. Kadang ada orang ya, ada umat ingin salaman dengan Romo ya, kemudian Romonya disapa. Romonya tidak memalingkan mukanya ya. Romonya tidak merespon. Dan merasa, aduh kok saya tidak diperhatikan Romo. Dan mulai marah dan kemudian bilang ya, wah ini Romo pasti sombong ya. Ini Romo tidak perhatian dengan umatnya ya. Tapi kan belum tentu ya. Mungkin saja Romonya tidak dengar karena kita ngomongnya pelan. Atau saja Romonya kebetulan ya lagi sibuk dengan umat yang lain ya. Dan saat dia menoleh kita sudah tidak ada ya. Tapi ya mungkin saja Romonya emang sombong gitu ya. Tapi walaupun Romonya sombong, apakah kita harus dipenuhi kemarahan dan kemudian mengumpat? Atau ada pilihan lain? Ya gak apa-apa ya, Romonya mungkin sibuk. Ya mungkin Romonya sedang ada urusan yang lain. Gak apa-apa Romonya sombong. Semoga dia bertobat ya. Jangan bilang ya semoga dia dipanggil Tuhan cepet-cepet ya, jangan seperti itu juga ya. Didoakan supaya menjadi imam yang lebih baik ya. Ini hal-hal kecil ya di dalam kehidupan sehari-hari. Menggereja, di dalam keluarga, dalam pernikahan. Kalau hal-hal kecil saja kita tidak bisa mengasihi, tidak bisa memaafkan, tidak bisa bersabar, bagaimana kita menghadapi hidup permasalahan yang lebih besar, penderitaan yang lebih besar, sakit hati yang lebih besar. Maka minta Tuhan saya berikan rahmat, berikan kekuatan untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi di salib. Seperti Engkau mengasihi para penjahat yang menghakimimu, para orang-orang yang membencimu. Murnikan hati saya, murnikan hati kami, penuhi hati kami dengan cinta kasih. Kami ingin Engkau sungguh meraja dalam hidup kami ingin memenuhi hukum cinta kasih-Mu. Dan sekali lagi, kalau kita ingin menjadikan hidup kita sebagai Firdaus, ingat Raja kita siapa? Tuhan Yesus. Dan bagaimana hukumnya? Hukum kasih. Tuhan memberkati. Amin.